Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang laju reaksi. Sebelum kita bahas laju reaksi, kita harus mengetahui apa itu kemolaran atau yang biasa disebut dengan molaritas. Jadi kemolaran atau molaritas itu menyatakan konsentrasi atau kepekatan dari suatu larutan yang menggambarkan jumlah mol zat terlarut dalam setiap liter larutan. Jadi kemolaran dapat dirumuskan, jadi M sama dengan N per volume. N per volume, N adalah mol, atau N-nya ini bisa dicari jika diketahui massa, jadi massa per mR per volume. Yang disederhanakan, berarti molaritas sama dengan M per mR dikali dengan volume dalam satuan liter. Jika zat terlarut dinyatakan dalam satuan gram dan volume dinyatakan dalam satuan mililiter atau sentimeter kubik, maka molaritas sama dengan massa per mR dikali 1000 per volume di dalam mililiter. Jadi 1000 ini volumenya harus dalam satuan mililiter. Jadi M itu molaritas, N adalah molnya, P adalah volume, mR massa molekul relatif, dan M kecil adalah massa dalam satuan gram. Contoh, sebanyak 16 gram CaNO3 2 kali dilarutkan di dalam air hingga volumenya menjadi 250 ml. Jika diketahui ArCa40, N sama dengan 14, dan O sama dengan 16, hitunglah konsentrasi larutan tersebut. Solusinya, tuliskan diketahuinya, yang gram ini berarti dia massa, mililiter adalah volume. Ditanyakan adalah konsentrasi atau M, molaritas. Sebelum cari molaritas, kita cari dulu mR dari CaNO3 2 kali. Ca ada 1 dikali airnya Ca ditambah N ada 2, ditambah 2 dikali airnya N. O di sini ada 6, 3 kali 2, jadi 6 ditambah airnya O. Masukkan nilai airnya, 1 dikali Ca40, kemudian 2 dikali N-nya adalah 14, ditambah 6, airnya O adalah 16. Sehingga diperoleh hasil terakhir sama dengan 164. Jadi tadi MR-nya tinggal kita masukkan ke persamaan. Karena volume yang diketahui dalam satuan mililiter, kita bisa gunakan rumus yang ini. Atau bisa pula rumus yang pertama tadi dengan catatan volumenya dirubah ke dalam liter. Kita lanjutkan. Masukkan nilainya massanya 16,4 gram. MR yang kita peroleh adalah 164 dikali 1000, volumenya adalah 250 ml. 16,4 dibagi 164 adalah 0,1, dikali 1000 dibagi 250 adalah 4. 0,1 dikali 4 berarti sama dengan 0,4. Kita lanjut di konsep laju reaksinya. Jadi laju reaksi itu dapat dinyatakan sebagai berkurangnya jumlah reaksi untuk setiap satuan waktu atau bertambahnya jumlah produk reaksi untuk setiap waktu. Jadi bisa kita buat seperti ini, jadi perubahan konsentrasi reaksinya atau produk reaksinya itu per periode waktu reaksi untuk setiap waktu. Sebagai contoh, untuk reaksi X menghasilkan Y. Berarti X ini adalah reaksi, Y adalah produk atau hasil reaksi. Maka, laju reaksi X
atau kita singkat dengan PX, jadi berkurangnya konsentrasi X per delta T. Reaksi semakin lama semakin berkurang dan hasil reaksi semakin lama semakin bertambah. Jadi tanda negatif ini dia hanya menunjukkan pengurangan konsentrasi dari X ini, tetapi laju reaksinya tetap positif. Atau laju reaksi produk Y, di sini harusnya PY sama dengan plus perubahan konsentrasi Y per delta T. Jadi tanda positifnya ini hanya menunjukkan penambahan konsentrasi. Untuk reaksi dengan perbandingan koefisien reaksi tidak sama, laju reaksi zat-zat yang terlibat dalam suatu reaksi saling terkait menurut persamaan reaksi setaranya. Jadi misalnya untuk reaksi A ditambah B menghasilkan C ditambah D, masing-masing ini yang huruf ke sini adalah koefisien. Maka hubungan laju reaksi antara zat A, B, C, dan D bisa dinyatakan sebagai berikut. Yang ini yang berada di kiri tanda panah ini menunjukkan pereaksi, jadi semakin berkurang tandanya negatif. Jadi seper koefisiennya seper A, delta konsentrasi A per delta T. Ini juga adalah pereaksi, tandanya negatif. Seper koefisiennya berarti seper B, delta konsentrasi B per delta T sama dengan C ini adalah hasil reaksi atau produk, jadi tandanya positif. Seper koefisiennya berarti seper C dikali delta konsentrasi C per delta T sama dengan, ini juga adalah produk, berarti ditambah seper delta D, seper koefisien konsentrasi D per delta T. Atau jadi seper A itu, seper A ini adalah PA sama dengan seper B dari PB sama dengan seper C PC sama dengan seper D PD atau lajunya D. Oke, contohnya pada persamaan reaksi pembentukan amonia, jadi N2 gas ditambah gas H2 menghasilkan gas NH3. Jika diketahui pada suatu T, laju pertambahannya NH3, laju pertambahannya 3 adalah 0,05 mol. Kemudian ditanyakan adalah perbandingan laju ketiga zat, laju pengurangannya dari N2, kemudian laju pengurangan dari H2. Perhatikan koefisien. Koefisien N2 adalah 1, H2 adalah 3, dan NH3 adalah 2. Sehingga laju pengurangannya, ini tadi koefisiennya 1, sehingga PN2, koefisien H2 ada 3, berarti sepertiga PH2, koefisien dari NH3 adalah 2, berarti seperdua PNH3. Yang bagian B yang ditanyakan adalah pengurangan pereaksi N2. Diperhatikan, N2 ini kita bandingkan dengan NH3. Kenapa dibandingkan dengan NH3? Karena yang diketahui adalah lajunya dari NH3 yaitu 0,05 mol liter minus 1 detik minus 1 atau molaritas per detik ya. Molaritas per detik atau molaritas per second. Jadi kita masukkan seperdua dari P-nya NH3 adalah 0,05, berarti seperdua dari 0,05 adalah 0,025 molaritas per detik. Lanjut bagian C-nya, laju pengurangan pereaksi H2. Jadi ini H2 kita bandingkan dengan H3. Berarti di sini sepertiga PH2 sama dengan seperdua dari PNH3. Perhatikan nilainya di depan, bisa kita kali silang sehingga PH2 menjadi 3/2 dari PNH3. Berarti 3/2 dikali 0,05. Hasilnya adalah 0,075 molaritas per detik. Oke, semoga bermanfaat.